dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Betul, nggak ada dosa waris. Ya, ya. Iya. Saya pun sebagai orang percaya, kalau misalnya saya berdosa, ya saya tanggung sendiri. Nggak bisa setelah saya jadi orang percaya, orang lain yang nanggungin. Nggak jadi ditanggung Yesus, nggak jadi. Karena gini Pak, kalau kita manusia itu ya standar kita itu rendah sekali. Allah itu suci. Nah, jadi kita pikir kita tuh bisa melakukan. Yesus nggak jadi nanggung nih, dibatalin. Dengerin dulu, jangan ketawa dulu. Bapak pikir ya, kita bisa melakukan. Bapak pikir kita orang baik gitu loh. Kita orang baik nih, bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kan standar Allah itu tinggi. Itu intinya. Tinggi dong. Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang jahatnya spesial, tidak kenal Allah dan sebagainya, itu ya di dalam dunia ini pun dia harus tanggung dosanya sendiri. Kan kita juga lihat orang-orang yang misalnya korupsi. Iya, jadinya dosa ditanggung masing-masing kan, Bu? Bu, jadinya dosa ditanggung masing-masing kan? Nggak dosa jadi ditebus kan? Kayaknya berbeda ya antara kata dosa ditanggung dan dosa ditebus. Lah iya, loh ini pasti, apa yang mau ditebus? Masing-masing menanggung dosa. Kalau kita banyak berbuat dosa, kita pasti akan mengalami efek atau akibat dari dosa kita sendiri di dalam dunia, Pak. Ya, dalam keluarga, misalnya anak-anak ngelawan. Nggak, kesimpulannya dosa yang dulu itu jadi ditebus nggak ini? Kalau percaya, pasti. Karena Tuhan itu setia dan adil, kalau dia percaya sungguh-sungguh ya, bukan cuma dengan mulut doang, tapi juga dengan hati dan pikiran. Dia percaya sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia mati dan bangkit dan ada di surga, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan Allah, itu pasti nanti setelah mati itu Tuhan terima. Sebelum Yesus lahir ke muka bumi, di sini Tuhan perkara dosa sudah selesaikan belum? Sebelum berkaitan dengan perkara dosa, sudah selesai belum oleh Tuhan ajarannya? Di situ dikatakan, anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Kan masing-masing orang itu akan menanggung sesuai dengan perbuatannya. Terus kalau orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, maka orang itu diampuni dosanya, dosanya tidak akan diingat lagi. Orang itu sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Nah, kira-kira nih, sebelum Yesus datang, ajaran seperti ini itu sudah ada. Tanpa ada pembunuhan Yesus pun, ajaran bertobat itu sudah ada. Ajaran Tuhan itu sudah ada seperti ini. Jadi nggak ada dosa waris yang harus Yesus dikorbankan, tuh nggak ada, Bu. Apa yang mau ditebus? Kalau dikatakan ditebus oleh Yesus, ini Tuhan berfirman tuh ngapain? Gak ada kerjaan jadinya. Buktinya dia sudah mengajarkan kepada para nabi, orang yang berdosa itu ketika bertobat diampuni dosanya, dilupakan oleh Tuhan. Itu jelas loh. Gini jelas loh, nih. Itu kan saya udah kasih dalil tadi, kok muter-muter kalian? Bahwasanya Yesus bukan kalian dari dosa, bukan satu Yohanes. Makanya aku bilang, abang berdamai dulu dengan Bunita, jangan ke saya. Bukan kamunya yang bilang dosa kok ke situ, udah jelas kok. Oh, Yesus kok disalibkan. Memang itu harus sudah nubuat, dia harus disalibkan, jelas. Kok ada di situ kan bahwasanya dia harus disalibkan dan bangkit hari ketiga, selesai. Anda percaya tidak? Nggak usah. Maksudnya udah saya bilangin. Ya kembali lagi. Apa fungsinya penyaliban? Menebus dosa katanya kan? Salah satu dosa mana yang ditebus? Itulah pertanyaan kami dari tadi yang belum ada jawaban. Dan dibuktikan dia bangkit. Kalau nggak masih betong, kayak kalian punya ya kita nggak usah percaya lah. Ini kan buktinya hidup. Pertanyaan saya, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Ujung-ujungnya buntu juga. Manusia, selesai. Tapi iya, dosa manusia yang mana? Tuhan sudah mengajarkan kalau berdosa dia bertobat. Gini loh, Bang. Memang saya akuin, kalian memang nggak ada penebusan dosa di kepercayaan kalian. Begini maksud saya, walaupun dia udah ditebus dosanya, pengikut Kristus,
Tapi kalau tidak mengimani melaksanakan ajaran Yesus, kasih itu sama aja bohong gitu loh. Tetap juga ke neraka. Lanjut. Ya, berarti nggak jadi ditebus ya. Loh kok tebus-tebus gimana? Udah saya sampaikan tadi. Kalau orangnya percaya pasti ditebus, Pak. Iya itu tebus nanti. Tapi kan gini. Nah, kan, kalau orang masih percaya bebas, terus dia profesinya micet itu gimana? maksud saya udah ditebus dalam arti mengikut Kristus. Tapi kalau berbuat tidak ajaran Yesus, kasih paling utama, kasih ya. Tidak Kasih untuk contoh deh, saya berita kasih itu. contoh aja biar nggak ribet. Orang itu tiap minggu ke gereja, tapi profesinya micet itu gimana? Itu kan bukan kasih itu, bukan ajaran Yesus. Ya, Kalau micetnya bukan orangnya ajaran udah Yesus, bertobat, tapi dia ke harusnya gereja dia bertobat. berhenti dari Ke gereja bukan pekerjaan. bertobat, dia kebaktian itu, Bang, bukan kayak kalian. Kebaktian biasa, memuji Tuhan. Iya. Bukan masuk gereja langsung tebus gitu. Betul sama dengan Anda. Bolak-balik pun kayak gitu 5 kali sehari kalau berbuat jahat kan nggak di ini, tapi nggak tahu lah Ya, ya. bertobat lagi lah. Kalian ada. Mohon ampun Kalian kepada ada Tuhan, nas kok. gimana sih? Kalian ada nas memang mau istrinya. Iya, mau makanya apa jadinya dulu, mau sia-sia zina, gitu loh kalau yang kita penting bahas. tauhid. Nah, Gini loh, kematian Yesusnya begitu tragis, kronologisnya begitu mengerikan, bahkan dia difitnah, tapi diklaim sebagai penebusan dosa. Begitu minta dipertanggungjawabkan dosa mana, nggak jelas. Ibarat, saya bilang mohon maaf ya, ada Tadi tukang saya udah asuransi bilang, semua menawarkan dosa. premi yang tinggi, bla 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 bla, giliran mau diklaim, belum, kosong, nggak ada gitu. Jadi asuransi sekarang bodong ada- gitu loh. Misalnya nih, ada orang dia ke gereja, tapi dia melakukan micet itu apa sih? Pekerjaan micet ya. Saya anggap Saya kemudian nggak tahu. jelek lah, gitu loh. Nah, terus apakah Pokoknya orang terima ini dosanya pesanan ditebus om-om atau gitu, Bu. tidak? Aneh-aneh gitu ya. Nah, untuk bisa tahu kita nggak nilainya begini. Kalau orangnya itu Kalau Ibu sudah- Nita udah selesai tadi, Ibu udah selesai, nggak dosa ditebus, ditanggung Yesus gimana sih? Loh, saya harus Ibu bertanggung nggak jawab bilang- juga karena bapak saya kan nanya, ngomong gini nanya ya, yang Bu. bukan yang pendapatnya beda dengan Ibu. Ibu jangan tanggapin. Ibu itu tadi sudah bilang dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Ibu tadi yang bilang, Iya, Ibu nggak kalau usah orang tanggapi. itu percaya dosa dia sudah ditebus ya, dia masih tetap melakukan pekerjaan buruknya itu, pekerjaan kotornya, itu Tuhan akan hajar dia. Itu loh. Ya tapi kan udah ditebus. Pasti Senang-senang suatu aja saat dong. dalam hidupnya akan Tuhan hajar. Misalnya Oh, dikasih berarti sakit nggak ditebus penyakit kalau lah. gitu. Berarti nggak ditebus dosanya. Kalau udah anak Tuhan sungguh-sungguh, Kayak mana jadinya? tujuan memberikan hajaran, tujuannya supaya orang itu berhenti dari dosa yang dia lakukan di dunia itu, supaya tidak Kan mempermalukan sudah ditebus Tuhan. dosanya Itu Ibu tadi loh. bilang. Aduh. Jadi batal Tapi, penebusannya. kalau misalnya orangnya bukan orang Kristen, dalam arti orang Kristen KTP ya, dia masuk ke gereja nih, dia ngomong oh aku udah jadi Kristen cuman asal omong doang, tapi dia tetap melakukan pekerjaan buruk dia itu, ya itu bisa Padahal Ibu tadi udah selesai loh, Bu. Saya kasih yang bisa lain. Allah diamkan, itu bisa Allah diamkan. Nah nanti ketika orang itu mati, itu ya dosanya tidak ditebus, mati dia pasti ditaruh di neraka yang seperti itu. Waduh, sia-sia ibadahnya nyembah Yesus, dia percaya Yesus nebus dosa akhirnya kan? Tuhan juga ya. Sia-sia juga Karena akhirnya ibadahnya orang sia-sia. Kristen, teman-teman. Yang selama ini dikatakan dosanya ditebus, ujung-ujungnya ke neraka juga, kekal juga akhirnya. Percuma Karena juga kepercayaan mengimani atau penebusan imannya dosa. palsu. Tadi katanya diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Gimana Karena sih? selamat atau imannya itu palsu, Pak. Gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ajaran apa ini? Jadi jangan main-main. Jadi jangan kamu pikir oh aku udah Kristen nih, aku ke gereja tapi tetap mau main-main dengan dosa. Hati-hati dulu. Pertama kamu harus Lah kan ukur, udah ditebus. Lah, jadi apakah fungsi Yesus dirimu tebus dan dosa itu imanmu apa kalau itu gitu, Bu? sungguh benar? Mbak Nita, Dengar dulu. maklum aja, mereka kan punya dosa dua, dosa besar, dosa kecil, nggak tahu maksudnya apa itu, bagaimana besar, ya kayak gajian besar, gajian Ya kecil. tentu kualitas berzina Tapi kamu dengan ngerti ya orang maksud aku ya. orang kecil, dosa kecilnya beda lah. Mana Gitu. dosa kecil kayak emangnya kayak gajian besar gajian kecil? Anda tuh kok mau dibohongin?
Mana ada disuruh besar dulu Lah, kecil yang kayak gini kok Dalam bilang Kristen nggak ada, bohong. dalam Kristen nggak ada dosa besar, Dosa gitu dosa loh. Bukan kecil. ada kecil, besar, Semua dosa sedang, ya kan? dosa. Loh. Itu mengantar kita masuk neraka kalau tidak ada penebus. Kalau Semua mau dosa tanggung dosa sendiri, dan tanggung semua dosa sendiri. sudah ditebus kan tadi, gimana sih? Dosa adalah dosa. Nggak ada Lah, dosa nggak jadi besar, dosa ditebus. kecil, nggak ada. Nggak jadi ditebus. Makanya kan tadi waktu Bapak Iya. tanya dosa yang mana ya? Semua dosa yang Ini jadi nggak ditebus ini, sebelum ditutup ini lagi lelang ini, jadi nggak ditebus. Kok ibu ini kok jadi ragu, bingung saya ini sama gini, ibu ini. kalau sadar betapa besar pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu Mm-mm. harusnya mengasihi dia. Mengasihi Iya. Yesus yang sudah tersalib untuk dosa-dosa saya. Karena dia yang sebenarnya tidak ada dosa, ya, dia yang sebenarnya adalah suci kudus, dia mau menanggung dosa saya, gitu loh. Nah iya, ditanggung Karena kan. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada orang yang binasa. Selama hidup dosa Hancur itu generasi ditanggung Yesus. Indonesia ini. Waduh, bahaya ini. Ya Allah. Jadi selama Hancur, hidup generasi dosa itu hancur. ditanggung Yesus gitu. Lah tadi Ibu Nita sudah bilang, bahkan ada contoh kalau berzina, ya dosanya sudah ditanggung Yesus. Makanya aku bilang, Bu Nita mendingan Ibu Kalau dia diam kasih sungguh-sungguh yang loh, lain. Kalau dia Iya, sungguh-sungguh percaya, dosanya akan Yesus tanggung. Ah, Dan dia berarti akan Ya iya kan? berhenti hari Ah, ini percaya sih, ya. Yesus. Itu. Sambil percaya Yesus. Ah. Oh my God. Oh Yesus. Saya hari ini berzina, Bu. Nanti malam saya tobat. Besok berzina lagi. Malamnya bertobat lagi. Terus gitu ya. Gak Begitu, ada Bu, ya? orang Kristen yang kayak gitu. Gak ada orang Kristen kayak gitu. Loh. Katanya selama hidup dosa ibu ditebus. Gak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh yang seperti itu. Tuhan tuh pasti tegur Masalah dia. generasi. Pantesan. Aduh, aku udah gak tak sanggup. Kang Dito mau gue, Kang Dito. Ibunya gak mau gantian, Dan kasihan sebenarnya temennya. gini loh, gini ya. Mm-mm. Aku kasih tahu ya, yang namanya orang Kristen di dalam dunia ini yang benar sungguh-sungguh Kristen itu jumlahnya sedikit sekali. Waduh, Ya, ini lagi. yang banyak itu tadi jemaat iblis yang kemarin ya. Jadi jangan Iya. Wahyu 3 gini, makanya jangan anggap remeh kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi kamu pikir kamu udah Kristen, kamu ke gereja gitu. Kamu harus teliti imanmu. Dalam Kristen tuh diajarin sebenarnya cara untuk tahu meneliti apakah imanmu itu benar atau sungguh. Dan sebenarnya kalau orang yang udah percaya itu dia mengerti lah gitu loh. Harus diteliti diri dia sendiri, dan juga misalnya dalam satu keluarga kita teliti Apa apakah ada anak aturan, kita itu Bu? benar Orang sudah ditebus sudah semua. percaya Gimana sih, Bu? atau Ini belum. kadang-kadang lucu. Kenapa? Ya, apa Ngapain ada jadinya? aturan? Mau Kan ada sudah aturan ditebus apa? semua. Dosa sudah ditebus, Bu. Bus, kayak hewan aja, Bu, tiap hari, Bu. Gonta-ganti. Enggak. Mau bikin aturan karena, apa? Agama itu, aturan Tuhan itu kan mengatur agar norma kehidupan tuh ya bisa membedakan dengan binatang, tidak boleh berzina, kan gitu, tidak boleh mencuri. Tuhan menghukumi dosa, nanti balasannya berat ketika kita sudah di alam sana, kan gitu. Kalau sudah ditebus, apalagi yang mau jadi ada aturan? orang yang Kalau sudah ditebus yang itu Ibu pasti bilang, mau memelihara hubungan yang baik dengan Allahnya. Jadi kalau dia dengan Nah. sengaja berbuat dosa, ketika sudah ditebus dalam arti dia udah percaya sungguh-sungguh, dia sengaja berbuat dosa, itu hubungan dengan Allah itu akan renggang. Nah itu Nah, saya tanya kalau deh. Saya kalau tanya dia Ibu deh, saya sungguh-sungguh udah tanya percaya Ibu. itu pasti orangnya menderita Ibu. lah gitu loh. Ibu per detik ini berdosa nggak? Ada dosa nggak? Saya rasa iya ada. Saya Nah. melayani Tuhan tuh pasti nggak sempurna, pasti ada saya salah ngomong, salah menjelaskan, Sama salah aja kan? mendoktrin, Ujung-ujungnya salah masih ada pakai ayat, dosa. pasti Nah, dosa, bagaimana kan? menyelesaikan dosanya, Bu? Ya langsung ditebus. Penebusan Yesus. Yesus sudah ditebus tebus. kan. Ya nggak jadi Hanya lah, orang kalau gitu nggak ada orang dosa. benar hidup karena iman, gitu loh. Nggak jadi. Kalau Bapak Ya, kan ibarat Bapak cek dari kosong tadi, aja, ditulis kalau aja dosa, misalnya, tapi nggak berdosa. Kenapa? Iya, ternyata Ibu, walaupun Ibu mengaku ada dosa, tapi Ibu udah nggak berdosa, kan? Tetap saya ada dosa. Kan saya udah bilang hari ini Nah. aja saya
ada berdosa pasti. Nah, kalau ibu ada dosa, bagaimana caranya menghilangkan dosa? Datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, tadi saya waktu melayani Engkau di Komal itu banyak salah. Bertobat juga? Bertobat? Mohon Bukannya ampun. banyak salah, mungkin mulut saya ada slip of tongue. Tolong Tuhan nanti next bantu saya. Gitu aja ngomong sama Tuhan. Ya, ujung-ujungnya bersimpuh di hadapan Tuhan. Iya, kan saya bilang Lah, iya, harus ada titik jadi penebusan di mana dosa Yesus itu nggak berguna jadinya. Aduh. Itu Harus sudah ada diajarkan titik oleh nabi-nabi di mana terdahulu. harus ada titik dalam hidup orang itu bahwa dia percaya darah Kristus itu menyucikan dia dari segala Fadel. dosa. Iya, siap. Terima kasih Bu Nita ya atas diskusinya ya. Ada Kang Dito, ada Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Desugi, assalamualaikum. Izin gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak De. Nah, terus Oh, Enggak, bukan ditolak. Memang saya ini tutup ini Pak Ade. gimana? Memang multinya saya tutup Pak Ade, gitu. Iya. Oh, Iya. iyalah. Terbatas kali ininya tadi tamunya. Iya, masalahnya Ustaz Adib tadi ngajaknya itu 1 lawan 1. Tuh, Oten banyak tumbang dari tadi, mulai dari pagi. Malah pendeta merubah itu, Kang Dito, ah, yang katanya S3. Waduh, nyerocos, sungguh nggak ada ternyata. nggak ada henti dari tadi. Sampai ngeluarin cambuk, Ustaz Alif. iya. Aduh. Ya, tapi saya memang menarik inilah diskusi lintas agama yang kita bisa mengambil poin hikmahnya dari sisi apa yang kita sampaikan itu banyak narasi bukan naratif gitu kan. Yang Ibu Nita tadi sampaikan bagi orang Kristen ada yang menganggap betul, ada juga yang menganggap tidak, kan gitu. Namun kalau kita bicara tentang konsep penebusan yang landasannya adalah dosa waris, ya kita semuanya tahu bahwa itu adalah doktrin yang dibuat oleh Paulus bahwa dosa waris itu dimulai dari Adam, clear. Tapi apakah Yesus datang kemudian untuk dia mati di kayu salib? Nah ini doktrin itu akan kita bedah. Apakah sesuai dengan nas atau hanya pemikiran manusia yang mengharapkan kematian Yesus di kayu salib itu benar-benar menembus dosa? Atau sesuai perkataan Yesus Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 yang menginginkan pembunuhan atas Yesus itu adalah yang berpapakan iblis, papanya iblis itu kan. Ya kembali lagi dalam hal ini memang karena Bible disebut kitab sucinya teman-teman Kristen, kita juga tidak memaksakan bahwa seperti perseptif kami atau persepsi kami. Bagaimana teman-teman menghadapi dan belajar juga Bible itu kalau diuji secara sola scriptura maka menanggalkan doktrin. Jadi kalau iblislah yang menjadi bapakmu yang menghendaki membunuh Yesus, itu perkataan Yesus sendiri. Lalu ada seorang bapak juga kan gitu Ustaz Alif ya. Ada seorang bapak yang menjadi di dalam Kristus yaitu bapakmu. Bapaknya huruf kecil juga sama yang disebutkan oleh Yesus tadi. Jadi ada yang bapak iblis yang merujuk kepada Paulus itu bapak iblis juga. Tapi bapaknya Yesus adalah bapak pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia waktu berdoa bersyukur itu menyebut Bapa kami yang di surga. Aku bersyukur kepada Bapa kami yang aku bersyukur kepada Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya rasa itu bukan doktrin, itu tertulis. Maka kalau kita melihat yang tertulis, Bapak, doktrin tidak bisa itu kita sebenarnya hilangkan. bahasa kata lainnya itu pengajaran ya. Dan kalau dalam Kristen itu Alkitab itu adalah ajaran atau doktrin yang disusun atas ajaran Yesus dan para rasul. Jadi kami kalau saya pribadi saya sama sekali tidak antri pada doktrin karena itu adalah soko guru. Dia yang membentuk iman saya, dia yang mengajarkan saya itu mengenai keselamatan dan bagaimana cara menjalani hidup ini. Kalau nggak nanti ngawur-ngawur aja dong beriman. ya, soko guru menurut Ibu doktrin itu siapa? Doktrin itu menyatukan orang percaya. Jadi kalau doktrinnya itu benar sesuai Alkitab, kita pasti sehati. Tapi doktrin itu juga pasti membedakan kita dengan orang-orang yang kelihatannya seperti Kristen, tapi memang tidak sesuai dengan doktrin yang ada dalam Alkitab. Itu pasti ada pertentangan antara orang yang berpegang kepada Alkitab Iya. dengan orang yang
di luar Alkitab tuh pasti ada Baik. pertentangan. Menurut Ibu, soko guru itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Paulus atau kepada Petrus? Ajaran Yesus dan para rasul. Pertanyaan saya Paulus 3. termasuk A. rasul, Pak. A. Yesus, B. Paulus, C. Petrus. Yang mana menurut Ibu? Apa? Yang paling utama Yesus. Petrus, Bu. Bisa harus Petrus soko guru itu aja, Bu. Oke, lanjut Pak. Lanjut, Kita Bang Dito, boleh. lanjut. Jadi soko gurunya Bu Nita Yesus. Tapi di dalam Bible soko guru itu merujuk kepada Petrus gitu loh. Tapi sebagian besar Kristen, pendiri Kristen itu adalah Paulus. Gimana soko guru itu cuma Petrus? Petrus itu salah satu dari rasul. Rasul itu ada 12, kecuali yang Yudas yang pengkhianat dia tidak termasuk ya. Yudas kan terakhir diganti oleh Matias. Oh, dia rasul juga, Bu. Jangan salah. Oke, Kisah Rasul sudah 5 cukup. nomor 37. Saya ngomong juga udah katanya udah ngerocok dulu. Sabar Bu Nita, sabar cobaan itu. Biasa yang di bawah jangan diperhatikan. Supaya kita mentalnya baja. Ini serangan psikologis kalau yang di bawah. Itulah teman-teman di bawah itu juga saling berargumentasi. Inilah diskusi yang sebenarnya, begitu ya. Jangan terganggu yang di bawah. Jadi soko guru yang dilihat sebenarnya oleh saudara-saudara Kristen adalah pendiri Kristen, yaitu Paulus, Bu. Itu nggak bisa dipungkirin. Karena yang mengatakan Kristen itu 1 Korintus 11:26. Jadi murid-murid Yesus yang di situ disebut Kristen oleh orang di luar pengikut Yesus. Tetapi Kristen ini menjadi dibentuk oleh Paulus. Ini nggak lari-lari Tidak kemana. ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Betul. Nah kemudian dia juga mengaku kan 1 Korintus 11 nomor 1. Jadi dasarnya adalah Yesus Kristus, Pak. Ya, coba. Bener, saya paham. Makanya saya bawa ke 1 Korintus 11 nomor 1. Di dalam terjemahan menjadi pengikut, ya, menjadi pengikut Yesus seperti aku mengikuti Yesus, kan gitu kan bahasa Indonesianya. Di original teksnya justru di situ aku adalah Kristus. Kalau emang sama Kang Dito nih penentangan aja pokoknya. Tapi ada datanya. Kalau Ibu memang sarjana teolog, ada basicnya tentang kritik teks, kemudian mengarah kepada linguistik, yang Bible Perjanjian Barunya. Nah, perkataan Paulus jelas pakai bahasa Yunani, bukan pakai Aram, bukan pakai Ibrani. Dia mengatakan sebagai Kristus, tapi diterjemahkan di Indonesia menjadi pengikut Kristus. Kalau bahasa aslinya rasanya milik Kristus. Can you coba. Ah, bukan. Kristus Kalau itu bahasa dalam Aram. bahasa Yesus aslinya itu itu artinya kesehariannya pakai bahasa Aramik. milik Kristus. Apa itu? Kalau dalam bahasa aslinya itu pakai milik Kristus, 1 Korintus 11. Iya, coba milik Kristus yang mana? Aku Kristus, Bu. Bukan Coba berarti pakai bahasa aku Inggris. Kristus, aku milik Kristus gitu loh. Maksud Paulus gitu. Oh, maksudnya begitu, tapi tulisannya akulah Kristus. Punita. Kita yang ada tertulis aja. Dalam linguistik itu kan original teksnya memete itu sebagai yang diterjemahkan sebagai pengikut. Frase kalimat pertama memete itu diartikan terjemahan bahasa Indonesia oke, betul. Kemudian di frase itu nggak ada lagi. Itu also itu juga. Juga aku juga Kristus. Aku juga Kristus dibilang. Jangan bikin karang sendiri lah, itu nggak boleh itu.
Di bahasa Sama lagi kejadian. Kejang-kejang kenapa? Artinya milik Pak, bahasa aslinya milik. Nggak ada di situ Jadilah milik. Nggak ada. imitate, jadinya tiru laku, imitator, jadi tiru laku. Taunya bahasa Arab aja, bahasa Inggris nggak ngerti tuh. Sebagaimana aku Framing adalah aja milik ini. Kristus. Iya, Kerian. bahasa bahasa Inggris kayak gitu Sebagaimana aku milik Kristus. Mana ada? Nggak ada Coba seperti kita itu. baca. Di meter Satu kali Memete itu. mau geneste katos kago Kristos. of Christ Ah. loh, bukan Christ. Of-nya mana? Bentar, Iya, bentar, betul, Bang. betul. Bentar, Nah, ya, bahasa betul bahasa sih. Yunaninya Bentar, bahasa Yunaninya di situ dikatakan memetau Baca, TB. Baca, memetae mau geneste katos Tidak, kago nggak usah ke Kristos. sana. Baca Bible apa Alkitab TB lah. Nggak usah lari kemana, kita Indonesia loh. Anda kan bukan orang Kau kejang-kejang. Yunani. Kau kejang-kejang, Bre. Saudaraku, kau kejang-kejang. Kita lagi bahas di Kenapa? sini dengan Ibu. Ya, kau diam dulu. Silakan mana yang diulang, lebih Pak D. kuat? Mana yang lebih kuat? Teks asli atau terjemah? Mana? Kalau ada tag asli ya tag asli yang kita pakai lah. Masa mengandalkan terjemah? Terjemah kan udah mengalami revisi dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya 1 Korintus 11 ayat 1 itu di situ dikatakan memete mau ginte katos kago Kristos. Iya. Kita diskusi pakai Tapi bahasa Indonesia. sejarah Bang. gereja ya Pak ya, sejarah gereja dulu waktu Kalau kekuatannya hanya bahasa Alkitab Indonesia tidak boleh turun bang, nggak diterjemahkan. layak Anda di sini bang. Bentar Bu, kalau Anda hanya mengandalkan bahasa Indonesia nggak layak Anda di sini, nggak cocok. Turunkan aja nggak Ya. apa-apa. Ya udah diem aja dulu, silakan Kang Dito. Iya. Pak Sugi, dulu gereja waktu masih pakai bahasa aslinya itu, yang tahu cuma segelintir orang, cuma petinggi-petinggi gereja. Sampai sekarang, Akibatnya apa? sampai Jemaat sekarang di jadi ortodok bodoh. itu, sampai sekarang di ortodok itu masih pakai originalnya, Bu. Jemaat itu jadi bodoh gitu loh. Nah makanya Enggak, itu klaim. salah satu manfaat daripada reformasi Itu klaim Alkitab itu Anda sebagai diterjemahkan. Protestan. Jadi Bu, kita orang awam itu bisa ngerti. No. Ya, karena Anda seorang Protestan. Apakah masih ada kumpulan gereja kaum Kristen yang tetap tidak mengubah menjadikan terjemahan tetapi dibaca original? Ada. Ortodok itu secara liturgi, secara pengucapan, pembacaan firman Tuhan katanya, itu mereka masih pakai bahasa asli, Bu. Ya, tapi Jangan itu mengarang bukan bebas tolak lah. ukur bahwa itu gereja benar, Pak. Kita Aduh, Kristen tuh nggak ditentang pernah lagi. pakai, oh kamu pakai bahasa asli, jadi kamu itu, oh gereja benar, nggak ada itu ukuran begitu, nggak ada. Iya, berarti kita melanjutkan yang kemarin ya, Bu Nita ya. Jadi kalau pengakuan Paulus, kemudian di bahasa Indonesia dijadikan itu tuduhan, menurut Ibu yang benar yang menjadi tuduhan atau yang pengakuan? 2 Korintus 12 nomor 16 itu. Boleh stop dulu nggak? Ini agak capek, Apa-apa, Ibu soalnya Nita. capek. Coba tolong Iya, gantiin siap. tuh si Chef Gulton. Atau Pak Sugira. Sedikit Bang Dito, saya tertarik dengan mau jadi pendengar aja dulu, jadi pendengar. Ntar kalau ada aku mau ya, ini, saya tertarik dengan pernyataan Bu Nita tadi, katanya justru kalau nggak ada terjemahannya umat Kristen jadi bodoh kan gitu. Justru umat Kristen Iya. jadi bodoh setelah ada terjemahan. Contoh ketika ada orang yang ditangkap, bentar. Justru contoh nih, saya kasih contoh. Ketika orang yang mau ditangkap itu di dalam Yohanes 18 ayat 5 itu, orang yang ditangkap itu ngaku Yudas di dalam teks aslinya. Aku Yudas. Ya, ini saya bacakan di dalam teks aslinya itu dikatakan di situ nih. Detail Judas. Yohanes 18 nomor 8 Ayat ya? 5. Nomor 5. 5. Itu. Di dalam bahasa Inggrisnya no also Judas. Apa artinya Bang Dito? Akulah Yudas. Akulah Yudas. Tapi di di dalam teksnya di Terjemahan Akulah dia. apa katanya? Akulah dia. Padahal tertulis akulah Yudas. Ah, ini orang Kristen jadi bodoh gara-gara terjemahan, tidak mau belajar teks aslinya.
Coba kembali kepada teks ego aslinya. ini kan artinya akulah dia, Bukan, kan Nek. nggak ada kata Yudas. Itu Yudas, Bu. Nih, Enggak. Hei, Ego eimi itu akulah dia dalam arti ilahi, itu Nih, menunjuk kepada nih, Yesus. nih. Ini Emi apa ini, itu Bu? adalah Ini. Emi itu adalah itu Judas. Ini apa, Bu? Yudas. Oh, itu Bapak Yudas. salah. Loh, Bapak salah. Ini. gitu. Lah, nih. Yohanes 18. di sini Tertulis Yudas. Enggak, Waduh, bukan, salah, bukan Bang. Yudas. Lah, ini Bahasa aslinya. ini bahasa ini apa ini? Tulisan Yunaninya ini apa? Dibaca coba Yunaninya apa ini? Ah, apa ini? Ini loh. Yudas. Ini, Bu, data jangan dibantah, Bu. Inilah orang Kristen jadi bodoh karena percaya terjemahan. Coba kembali ke teks aslinya, nggak bodoh Anda. Jelas di sini tertulis Bagus, Yudas Ustaz. masih dibantah Bagus, juga. Logikamu berpikir aja sedikit. Orang udah dikasih dia 30 keping uang kok malah aku ngaku Yesus gimana? Terus Yudas pula yang di hati Pilatus. Berarti ini salah. Maksudnya, Bang, Berarti ini Jadi salah. yang bodoh siapa? ngarang bebas Teks asli seperti salah. aku ini. Masih Berarti mending Bang teks salah. Tito. Eh, Rara Bang teks Tito, asli Bang salah. ini kok masih framing doang. Ini loh, Jangan Saya framing bicara jauh. berdasar teks. Saya ini Salah itu. berbicara berdasar teks. Ini teks Iya. asli nih. Ya dihubungkan dengan ayat Ini. itu nggak pas, gitu loh Bang. Masa Yudas dia Pak? Pontius Pilatus Nah, berhubungan ini, dengan ini waktu dalam penghakiman. bahasa dalam Alkitab saya gini loh. Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, titik. Yudas yang mengkhianati bahasa dia. Yunaninya Bukan akulah kata Yudasnya. Kok kata Bu, akulah dianya kamu Bu, hapus? Saya tanya. Arti dia bahasa Yunaninya Yudas gitu. Enggak. Jadi gini, Bahasa Yunaninya aslinya itu- dia itu artinya Yudas gitu. Ini, Bu. bahasa aslinya ya ego eimi itu Mana? arti aku Mana ada ego emi di situ? Di mana ada ego emi di situ? Coba. akulah dia. Nomor 5 dibuka teks asli Anda, coba dibuka. Teks asli Anda Nggak dibuka. bisa. Nggak bisa, udah saya pasti benar. Ustaz. Aduh, parah. Tulisan merah itu Bang, tulisan merah bukan Parah, kata orang, parah. Bang. Tulisan Anda kan merah. jangan congor. Ini bahasanya kasar kali orang ini. Kalau nggak punya ilmu turun lah. Kasar kali kau. Ya, Bang. Abang Belum Hah? pernah disikat. Ini loh, Bang. Anda mau bantah ini atau gimana sih? Bukan. Ini tertulis. Ya, Iya, itu kan tulisan Anda. Lihat di tidak cuma Alkitab makan itu babi. dulu. Bukan orang Islam yang nulis nih. Ini tertulis Iya. Yudas di sini kok. Bantah sih. Iya. Di ayat Nih. yang di Yohanes ini jelas di merah. Masa Yudas pakai mau merah mau hijau. Nih, Kan? tertulis Anda Yudas. mau framing kan? Di situ Coba bahasa Yunaninya kau tunjukkan coba. Bahasa Yunaninya kau tunjuk. Itu Alkitab yang lihat Bang, merah sama hitam. Nih, di Itu sini Anda ketik jelas sendiri tertulis. tuh. Karena Nih aku bahasa sendiri Inggrisnya tuh. Bang Dito coba diartikan bahasa Inggrisnya Bang Dito. No also Judas. Apa Bang Dito artinya? Sekarang juga Yudas. Akulah dia, dianya itu kok Bapak ilangin sih? Mana ada Yunanda? Akulah dia di sini mana, Bu? Mana Ada, nih yang akulah bahasa dia. Yunani? Itu Bu, sebenarnya bahasa ya, Yunani yang sebenarnya artinya sama. dia mana? Enggak, saya tanya yang bahasa Yunani yang artinya dia yang mana ini? Mana? Nggak ada. Hah? Kae Judas. Ego. Aku Judas. Mana ada ego di sini? Mana ada ego emi di sini? Ya itu kan tulisan Bapak kalau Bang dalam Sugi, dalam itu Alkitab merah saya Ini itu tidak tulisan ada. Bapak gimana sih? Ini tulisan orang Kristen. Iya, tulisanmu sendiri. Astagfirullahaladzim. Nih. Itu enggak. Dari apa nih? Ego itu artinya saya. Emi itu Di dia. mana Jadi ada Bapak ego, jangan Bu? hapus. Jangan hapus Nah, itu jadi kok dihapus fitnah sih? nanti. Mana ada yang apa siapa, Bu? Anda Yang apa siapa? Bukan Nih, Oke. Boleh saya yang kasih pemahaman Pak D. Kita Silakan, ambil Bang dari Dito. Bible Sabda aja ya. Ya, Kita coba ambil dari Ya. Bible jangan Sabda. itu tampilin. Bible Sabda Ah, sekarang. Tampilin, sabar. Ah, ya Pak Desugi kan tadi Nah. nampilin. Mosok tulisan Pak Desugi kayak gitu. Orang itu kalau saya ibaratkan orang Kristen ini seperti orang hanyut. Ketemu tai dipegang tai supaya selamat. Itu Mulai. Kasar itu Bang. Aduh. Ada.
Gandrung. Pokoknya yang penting selamat, bagaimana ada rumput dipegang rumput, ada tai dipegang tai. Kasari mau, Kasari nggak mau, Kasari mau. Pokoknya Saya kan- Sugi ini kayak Saya kan sama berbicara perumpamaan. Saya kan berbicara perumpamaan. Orang Kristen itu seperti orang hanyut. Ketemu rumput dipegang rumput, ketemu tai dipegang tai supaya selamat gitu. Lanjut Bang Bang Dito. Kiora, tadi yang ngawali kan Anda Bang Kiora, Anda Diturukan aja, bilang Bang, bilang segitu. bilang Nggak udang pantas dia. congor. Saya kan tidak Iya. nyerang Udah, pribadi, saya hanya Anda pakai tadi kan bilang perumpamaan. congor tadi kan. Iya, dia kan udah Jangan- diomelin, Pak. Jangan dibalas Oke. dong dengan Iya, jangan- makanya jangan jangan ke pribadi. nyerang pribadi, jangan nyerang pribadi. Jangan pribadi. Oh, Pak D ini guru saya. Ngawur. Ini nih, kita ambil dari sini ya, sabda nih. Ini kan tulisan merah tadi yang dikutip ya, akulah dia. Akulah dia. Ini terjemahan Indonesia. Kemudian dilanjutkan Yudas. Ini ada titik persepsi terjemahan. Oke, kita ambil. Kita ambil di original teksnya di sini, Pak. Nah, akulah ini adalah ego emi. Ego emi itu akulah. Dia itu nggak ada leksikonnya. Langsung kepada Ada. Yudas. enggak Ini loh. titik. Yudas itu bicara hal yang lain. Sebentar. Yudas yang Ya, mengkhianati persepsi Bentar dulu, Bu. Bentar dulu, juga Bu. di Bentar situ dulu, Bu. Bentar dulu, Bu. bersama Gantian, Bu. mereka. Siapa yang Dengarkan dulu, dulu, Bu. Bu? Dengarkan. Bentar. Dia Nanti itu Anda kan bantah. tambahan dia itu. Nanti Anda bantah, kan katanya capek tuh, ya. Jadi original teks itu di sini kebetulan kita pakai bibelsabda.org. Setiap kata terjemahan itu ada namanya lexicon number. Nih. Ini kalau kita klik coba ya, akulah ini yang nomor pertama apa? Nih saya kasih sampel di sini, contoh. Nih, aku itu ego, ya. Ulang lagi. Terus yang di 1510 apa? Kita cek. Nah, ini emi, lah itu emi. Lah itu emi. Akulah itu ego emi. Dianya nggak ada, yang ada langsung Yudas. Ah, ini Yudas, ini original teks. Bagaimana kami belajar itu sampai dengan ke empot-empotnya, ke akar-akarnya. Yudas itu leksikonnya adalah 2455. Maka kita baca di sini, dianya kan nggak ada nih leksikonnya. Kalau kita baca mereka, ya, katanya kepada mereka, akulah Yudas. Bang Dito, bentar. Itu kecil loh Bang Dito. Bentar. Bang Dito. Kalau D-nya kecil betul lah Bang. Ini kan D-nya huruf besar. Dia Bang Dito coba di pasal di ayat 1 itu ada Yudas juga. Leksikonnya sama enggak strong numbernya? Di ayat Oke. 1 itu ada Yudas juga tuh. Ambil. Nomor Ya, satu. kalau anarki kita, soalnya gini, kami itu kan memegang Alkitab TB, kok lari-lari ke sono? Konyol sekali nih Sugi kayak pakar aja bahasa Udah Yunani. jangan framing, jangan Udah, framing. kita framing. Kalau Kita cuman framing. framing, ini diskusi anak kecil. Enggak, anak anu, kecil di kamu bawah. enggak level di sini, enggak level. Oke, Kacau. di sini nomor 1. Gini, Setelah Mas Yesus Sugi. mengatakan semuanya, Diam dulu. Iya, dari situ Coba bersama-sama Gultom dengan turunin mobil. aja Bang. Dia enggak tertib, turunin aja Mereka Gultom. pergi di Gultom seberang turunin. sungai Kidron. Nah, turunin Iya. aja enggak tertib Dev ya. ini modal congor nih si Dev ini. Ini bidat Cuma ini. modal kita- congor. Iya. Yang nomor satunya di mana Pak De? Di anu itu. Apa namanya? Ada itu Yudas itu. Di nomor 2. Nomor Edi dua. DKE Yudas. Nomor 2 itu. Yudas juga ada di situ. Coba kata Yudas itu sama enggak Oke. dengan yang di pasal ayat 5? Oh ini Yudas ini. Oke. Iya. Yudas, yang mengkhianati Yesus. Oke. Kita cek di sini. Strong numbernya. Yudas 2455 sama Pak De. Sama ya? Oh, sama. Itu dia. Oh, Yudas. Jedor. Jadi kerangka berpikir kita itu struktur, ada datanya. Jadi Bu Nita Ya, kalau menyangkal silakan Tidak waktu mengakui Anda. itu loh Bang. Oh, Bukan begini, masalah- itu bukan maksudnya masalah mengaku dan bukan tidak, berarti- Bang. Memang itu struktur bahasa Yunani itu seperti itu, akulah gitu loh. Nah, tapi kan karena ini bahasa terjemahan, itu disesuaikan dengan
bentuk bahasa yang pembaca bisa mengerti. Kalau dibilang akulah doang kan janggal. Jadi ditambahin di situ kata dia. Nah, itu tidak mengubah arti, Pak. Ya, itu tidak mengubah arti. Boleh ya, itu tidak mengubah boleh arti. Ya, firman, nah, titik. Oke, Kebetulan firman Tuhan boleh ditambah-tambah ya, Bu ya. Akulah titik. Bu, nah, Yudas firman itu Tuhan, adalah kalimat firman Tuhan yang boleh berbeda. ditambah-tambah. Bu, coba dikonfirmasi. Firman Tuhan boleh ditambah, Bu? Kalau dalam bahasa aslinya memang begitu, tapi Bapak mesti tahu pertanyaan itu saya, nggak bisa plek percis seperti bahasa aslinya, karena kan. Pertanyaan saya, firman Tuhan boleh ditambah nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu ditambah dihilangin, Bang Dito. Ditambah dihilangin. Coba di terjemahan ada Yudas nggak di situ? Nomor 5 itu. Ini tidak mengubah arti, Pak. Tidak. Apa nggak dirubah arti? Kata Yudas hilang kok. Kata Yudas hilang kok nggak berubah arti. Kalau kok jadi akulah Yudas, orang yang bicara Yesus kok ngaco. Nah, sekarang di teks aslinya ada kata Yudas. Di terjemahannya Yudasnya kemana? Pergi mancing. Setelah akulah titik Yudas yang mengkhianati dia. Itu terjemahan. Di situ bersama-sama mereka. Itu terjemahan. Gini Bu, yang mengatakan tadi sebenarnya Yesus, Bapak Kuila Yesus benar Yesus ya, dari udah Nazaret. dia bilang begini Yesus secara orang logika. Nazaret. Sabar Bu. Kenapa kalau misalnya itu Yudas, kok dia mau ngaku, sedangkan dia tahu bakalan disalib? Oke, sabar. Di sini lah. poinnya. Dia kan udah terima uang, udah jual. Yesus Gini, poinnya Bu. Poinnya di Yohanes 18:5 ini. Kenapa yang mengatakan ini Yesus? Nah, aku udah jawab. Tapi jawab mereka. Sebentar, sabar dulu. Saya saya habiskan. Karena ada teman kita yang dari Kristen mengatakan jelas-jelas itu yang berkata Yesus dari Nazaret, kan gitu ya? Jawab mereka. Ini penulis. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah Yudas. Ini pengakuan Yesus palsu. Nyanya itu huruf besarnya. Gimana ini? Ini yang model terjemah. Jadi menurut penulis, jawab mereka, Yesus dari Nazaret yang katanya kepada mereka, akulah Yudas. Ini Yudas ini yang sudah di framing kau. Itu berdasarkan teks asli. Jadi gini. Sebenarnya kata ego Amy ini sama dengan dalam Keluaran. Kita diskusi 3:14. Ya. Kenapa kejang-kejang? Ini pengakuan Yudas loh. Ini pengakuan Yudas yang dia sudah berbentuk Yesus menurut orang. Yesus dari Nazaret itu katanya kepada mereka, akulah Yudas. Ini jelas loh ini. Menurut orang-orang itu, ini ya, jawab Yesus kepada mereka. Yesus jawab mereka. Yesus orang Nazaret katanya kepada mereka. Ini yang berbicara akulah dia itu orang lain yang mendengarnya. Tetapi orang lain ini yang menjadi saksi dituliskan oleh Yohanes, jawab mereka. Yesus orang Nazaret katanya kepada mereka, akulah Yudas. Ini perspektif. Akulah jangan titik dituduh. Yudas. Bapak jangan rubah-rubah kayak saksi Yehova. Bu, sejak kapan Yunani itu mengenal titik koma? Jawab. Baca dulu ayat 6 itu, Bang Dito. Kau diam dulu, Koera. Kau diam dulu. Kau nggak ada ilmu. Kau diam dulu. Kau nggak ada ilmu. Siap ya. Aku lagi sama Bu Nita. Bu Nita tadi mengatakan itu ada titik. Pertanyaan saya, sejak kapan bahasa Yunani mengenal titik koma? Aduh, Ibu Nita dari tadi pingsan. Istirahat dulu, Pak. Jadi gini Bang Dito, sedikit ya. Jadi gini, kalau makanya orang itu langsung jatuh ke belakang. Coba dibaca ayatnya kan. Makanya ketika dia berkata akulah Yudas, mereka terjatuh, kaget. Sekarang kalau dia ngaku akulah Yesus, kenapa dia jatuh? Apa alasannya coba? Karena dia mengaku akulah Yudas, kagetlah dia. Coba, sekarang kenapa mereka itu terjatuh ke belakang? Ketika akulah Yesus, orang Nazaret, coba. Kenapa jatuh? Apa alasannya? Masa pengakuan bikin orang jatuh? Karena memang Yesus punya kuasa.
Pasti Gampang pasti sekali. ada sesuatu coba. Yang rasional Bu, jawab yang rasional. Pasti ada penyebab. Apa sebabnya? Dia jatuh kaget. Kok yang mau ditangkap Yesus ternyata ngaku Yudas. Ini berdasarkan teks asli loh. Coba Nah, diterjemahkan. kalau dalam teks asli ya, ego eimi, akulah. Nah, lalu dikatakan Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jadi kalau mau menerjemahkan itu nggak bisa seenaknya juga. Ini Yudas Nerjemahin siapa kok? yang mengkhianati dia. Nah, kalau dia itu siapa? Hah? Dia itu kan Yesus kan? Nggak ada kata Bahasa- dia bahasa- dalam teks aslinya, nggak ada kata dia di situ. Enggak, ini di anak kalimatnya. Nah, lalu di ayat 7 juga, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Ini udah jelas ayat 8-nya. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Iya. Nggak Coba ada, baca nggak Lukas, ada. Bu. Jadi kalau Bu. Oke, Bu, izin, Bu. Kenapa, Bu, izin, Bu. Kenapa Ada kita teman bahas saya tuh akulah namanya dia? framing tuh. Ya, sabar. Oh, Pak Framing, dosenku celuk. Aku bisa nambahin sedikit, Bang. Sebentar. Poinnya kita kan lagi bahas akulah dia. Apa yang menyebabkan kita sampai di titik ini? Kita sama-sama Tolong buka Lukas. berhubungan juga, Bang, dengan Lukas 22. Lukas 21, bukan 22, 21. 22. Dengarkan saya dulu, baru Anda nanti pakai 22 ya. Saya bawakan Lukas 21 nomor 8. Saya yang bacakan. Kenapa kita sampai meributkan akulah dia ini? Ya, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ibu Nita dari tadi ngeyel nih, yang mengatakan akulah dia itu Yudas. Itu Yesus gitu ya, yang ngomong akulah dia. Padahal Yesus mengatakan yang mengatakan akulah dia itu penyesat. Kalian ini mengikuti Yesus atau bukan? Bu, Anda sudah tersesatkan, Bu. Yesus yang mengatakan dia memakai namaku. Kalau Bapak bilang yang dan disalib itu berkata, Yudas, "Akulah maka dia." keseluruhan ceritanya jadi nggak nyambung dengan Alkitab. Ya itu kan dia mengatakan, yang menyesatkan itu mengatakan apa? Akulah dia. Betul? Akulah dia ternyata menurut Ya, original itu teks. menunjuk kepada Yesus, Pak. Menunjuk Mbak kepada Nita Yesus. suruh aja Yesus dia yang buka mereka tuh mengucapkan. Lukas 22 ayat 47, Mbak. Bersambungan itu. Versi Lukas kayak mana? Nggak ada tulisan seperti itu. Mereka kan ngambil yang Yohanes itu yang bisa di framing. Coba buka Bang Tito, Bang Tito. Oh, Menurut kalian berdua, penyesat itu berkata apa? Ya. Akulah dia kan? Kok aku ala dia? Bukan usah menyangkut disalib dulu. Yang Yudas tadi. Iya, Lukas 21 nomor 8. 22. Penyesat lain, itu nggak nyambung itu. Ini kenapa Menyangkut sih? tadi Yudas dulu. kok maksain? Aku open cam lagi. Sebar. Aku tunjukin lagi. Gitu ya. Emang agak ini, kita harus ekstra sama saudara-saudara Kristen ini. Tapi tujuan kita bukan intimidasi ya. Ya, nih ya. Oke, nih ya. Nih, udah kelihatan belum? Lukas 21 nomor 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata apa ini? Akulah dia. Macam mana lah ini? Kok malah dibawa ke dua-dua? Apa hubungannya sama dua-dua? Lukas 22. Bukan. Lukas, oke nih Bang. Gitu, Lukas Bre. 22 itu berhubungan dengan Yohanes 18 tadi ayat 5 itu. Bosan di situ jelas, bukan ada tulisan dia gitu. Jelas kok. Maka kata Yesus kepada, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman," gitu loh. Berhubungan itu. Coba lihat di bawah perikop itu jelas tuh. Berhubungan di Matius, berhubungan Markus dengan Yohanes 1 ayat 5 tadi, 18 ayat 5 itu. Abang Oke. kan framing di Yohanes 18 ayat 5 doang. Framing itu kan data loh. Yohanes 18 nomor Iya, saya 5 tuh tadi. pembacaannya itu menalarkan ke arah tendensius, padahal coba kita bandingkan Loh, dengan tendensius kata si bagaimana Lukas tadi. yang saya bawakan dengan Pak D Sugi tadi. Ini kan dasarnya dari Pak D nih.
Kita buka dari original teks. Kenapa? Ya betul gini bang. Seandainya betul abang bilang. Jadi Judas yang dia apa itu? Yang jadi mau ditangkap itu. Logis nggak? Dia yang mau menjual Yesus, dia mau dia apa disalib. Bodoh lah. Logis. Bodoh Harus banget. logis. Kenapa? Lu kan bro? Sabar Bodoh dulu, banget Pontius sabar Pilatus sampai dihakimin. Apalagi orang Mengapa logis? Saya jawab. Jangan paksakan kamu punya Oke. statement. Lanjut. Jawab pakai Amsal 21 ayat 18. Ya. Itu Selain perjanjian itu lama ada lagi juga, Pak De. Perjanjian lama itu jangan Ada sampai juga. hubungkan. Ya, sabar dulu. Amsal 21 nomor 18 ya, Pak De ya. Iya. Ini dalil bahwa orang Logis. fasik itu logis itu. Ini perkataan Elohim ini. Ya kan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Satu lagi. Mazmur. Mazmur dulu, Mazmur dulu, Bang Dito. 23. Oh, Mazmur dulu. Mazmur berapa, Pak De? 91 ayat 8. 8. Oke. Nah, Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. nah, Nggak nyambung. Loh. itu nubuatan tuh Yesus itu. Yesus belum ada Mana di sih? Muhammad itu. Yang sini belum. Itu nubuat, Bang. Ya, saya bacakan Pak De. Nubuat. Lukas 24. Sekarang Sabar bebas. dulu. Kalau kau Tunggu bukan nekat mengatakan yang nubuat. nyata. Kalau kau mengatakan bukan nubuat, kita baca Lukas 24 nomor 44. Itu maksudnya ya Pak, orang jahat akan menerima hukuman Lukas yang 24. sebenarnya mereka rencanakan Sabar. untuk orang benar. Ini orang ya, jahat saya- itu dia bias merancang kejahatan untuk orang Ya, benar. ya, itu menurut tahu-tahu mereka Kristen begitu, sendiri nggak yang, apa-apa, yang nggak apa-apa. terima Itu- hukumannya gitu loh Pak. Iya, menurut Kristen seperti Nah. itu, Bu. Ibu masih harus tetap memikirkan sejak kapan titik dan koma itu di bahasa Yunani ya. Jangan masuk dulu kalau nggak Memang nemu tidak jawaban. ada, tapi kan kalau diterjemahkan seperti kata Bapak itu nggak nyambung. Nggak nyambung Ya, nggak sama apa-apa. keseluruhan kalimat, keseluruhan Mas Sudi perikop dan satu Pak Alkitab Dito, juga nggak nyambung. berlaku jujur Ya. lah. Jujur. Lo yang nggak jujur itu kalian, lo kenapa ini? Loh, kalian jujur Oke, lah. saya lanjutkan Maksud dulu, dalam Pak. teks itu Sabar. udah begitu. Sabar, Teks, tuduhan teksnya kalau apa? Oke, sabar dulu. Jujur Kalau lah. tuduhan, ya sebentar dong. Tadi Jujur. kan ada Udah ada tuduhan, Pak itu Karpo, bukan aku nubuatan. turun ya Pak Kuira ya. Iya, silakan Bu Nita. Mas Ya. Sudi dan Pak Dito tidak jujur lah. Mengerti teks itu kok. Sabar dulu dong, gantian kita ngomong. Kita ngomong gantian. Saya menanggapi kalau Mazmur dan Amsal tadi kisah kitab para nabi, kemudian ada Taurat yang belum kita baca. Ini kalau bukan nubuatan yang dikatakan Yesus, ya. Dia mengatakan dicatat dalam Lukas 24 nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni semua harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Koerap ini nggak ada ilmu. Mohon maaf bro Koerap, kau cuma main congor. Lebih baik kau diam. Ini kita Bukan, bicara Bang. Abang kan ada nggak bisa data. masuk di Lukas 22 kan? Ngelak terus 21 langsung 24. Kita kan cerita Kamu tadi mengatakan- atas nama Judas loh Bang. Kamu Abang mengatakan, kamu mengatakan bahwa apakah Yudas yang terkutuk, yang disalibkan? Kan gitu kan? Terkutuk lagi bukan. Antara kata dia yang kalian klaim itu si Yudas, tapi di Ya, Yohanes makanya. 18 ayat 5 itu kan masih bersinergi dengan pengakuan dari Lukas. Buka Lukas 22 ayat itu dari yang 48 gitu loh. Itu narasinya sama itu. Coba lihat di perikop itu. Kenapa kamu pada saat kita baca Mazmur itu tidak ada nubuatan tentang itu? Jangan lari dulu. Sekarang menyangkut Yudas dulu kok lari. Enggak, Bang kenapa Dito. ngomong lari? Kenapa ngomong lari? Bang Dito mengerti apa mengenai Mazmur? Ini malah ngomongin apa lagi? Oke Bang Kapola yang lain mereka itu kayaknya kulihat kok lucu-lucu. Enggak. Apanya mereka yang nggak lucu? jujur. Mereka nggak Coba, jujur. turut ayat. Itu aja. Pertanyaan saya, Mazmur itu kapan ditulis?
Bang, jangan mengalihkan topik yang lagi kita bicarakan. Anda kalau misalnya Abang ahli kitab, mengerti tentang diskusi, Abang ahli kitab, mengerti tentang diskusi, mohon maaf. Kalau Anda mengerti tentang diskusi, ini kita lanjutkan yang kita sedang diskusikan, bukan membuat tema baru. Kenapa Anda masuk kepada Mazmur penulisan kapan? Apa tendensiusnya mengenai dengan dalil yang kita bawa? Apa dasar Anda? Kalau Anda bocil, mohon maaf, bukan tempat bocil di sini. Kalau cuma framing, mengatakan kami tidak jujur, itu bukan dialektika. Itu framing. Anda mending di bawah, nonton bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar. Kalau cuma naik, Bang Dito sama Pak Desugi, cobalah jujur. Ini ngomong apa kau, Pak? Anda ngomong apa? Oke, kita lanjutkan. Tentang akulah dia. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 18 nomor 5 itu jelas secara original teks dia tidak ada leksikonnya. Ego emi Yudas. Akulah Yudas. Ini poinnya yang lagi kita diskusikan. Kenapa bawa ke Mazmur dibilang maaf? Kalau mau cuman defensif buka room sendiri, ya, nggak usah ke sini. Silakan Bapak kalau mau tanggapin versi daripada universal, pemahaman perspektif. Kita belajar dari original teks bahwa terjemahan ini mengalami distorsi, penambahan dan dikurangin. Saya tadi sudah mengatakan kepada Ibu Nita dan Pak Kuirop, 2 Korintus 12 nomor 16 yang di dalam bahasa Inggris itu menjadi pengakuan, di dalam terjemahan menjadi tuduhan. Anda harus benar-benar gentle bahwa terjemahan ini gabrol. Bahasa Indonesia ini gabrol. Yang kemudian memasukkan theos menjadi Allah, ini luar biasa. Luar biasa gabrol. Original teksnya theos. Apa dasarnya menjadi Allah? Nggak ada. Nggak nyambung. Sementara di King James Version God. Di Indonesia muncul-ujuk menjadi Allah. Mati akal kalian ini kurasa. Mati kurasa akal kalian. Serius, kita mau diskusinya, kita kembali kepada original teks. Ternyata pemahaman Yesus katanya kepada mereka, akulah Yudas. Kan gitu nih konteksnya. Yohanes 18 nomor 5, jawab mereka, Yesus orang Nazaret katanya berkata kepada mereka, akulah Yudas. Jadi materi ini secara original teks, terjemahan sudah tidak mampu jawab. Ikut menutupi bahwa di original teks ini Yesus kok bilang akulah Yudas. Kemudian para tentara dan imam itu ambruk ke belakang, jatuh ke belakang. Akulah Ya karena dia kaget. Awalnya dia berangkat bersama dengan dia, begitu sampai di tempat lokasi, kok dia ini bilang akulah Yudas. Share dulu. Sekarang saya minta, karena Anda kan cukup bagus ilmu di bidang original text. Karena dia berhubungan dengan dengan Lukas 22 ayat 48. Coba original teksnya, apakah jadi Yudas juga? Yang mana? Itu berhubungan itu Bang dengan pendapat. Yang mana? Lukas berapa? Lukas 22 ayat 48. Tentang mencium ya? Ya, cek di original teks apa sih yang cium itu siapa? Yesus mencium sendiri atau 48. Sabar. Ini versi Lukas. Kalau yang kita bahas tadi versi penangkapannya Yohanes, ya. Oke. Ada 4 itu, ada Matius, ada Markus. Ya, jawaban saya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini saya lagi bantu dia secara original teks. Lukas. Jawaban saya sebenarnya sudah saya jawab. Ini retorika itu mudah. Betul. Oh, dia di Yohanes. Sekarang Lukas gimana? Kan berhubungan saya lihat tuh. Ada 40 berapa tadi? 48 ya? Oh iya, 48. Lukas 22 ayat 48 itu. Di perikopnya tekan aja sebenarnya. Hai Yudas 2455. Betul. Yesus itu
24. Original teksnya, maka kata Yesus di sini leksikonnya adalah 24. Kepadanya itu 846. Hai Yudas, hai-nya nggak ada. Yudasnya hai-nya nggak ada. Adanya langsung Yudas. Engkau menyerahkan. Ini ada dua suku kata nih, tapi original teksnya adalah paradidomi, menyerahkan atau diserahkan. Paradidomi. Kemudian anak manusia, anak ini huios. Huios itu artinya anak, seorang putra. Oke. Kemudian manusia